wabarakatuh. Oke, selamat datang di acara terbaru dari channel Zamzolik ID, di mana gue akan membuat konten. Ini adalah konten bingung. Ya. Ini adalah sebenarnya konten yang akan gue bikin, yaitu namanya adalah enakan dengerin sendiri. Gitu. Oke, kenapa nama acaranya enakan dengerin sendiri? Karena ya apa yang akan gue bicarakan adalah sesuatu yang memang lebih ke arah ya udahlah enakan didengar sendiri, dan ya buat kalangan lu aja gitu. Jadi nggak usah terlalu di show kemana-mana, tapi ya buat kepentingan pribadi lu aja lah ya, buat kepentingan pribadi lu. Dan di episode pertama ini ya gue akan atau gue punya sebuah tema yang menurut gue ini pas banget sih diomongin sekarang, yaitu tentang wabah corona ya. Dan informasinya hari ini itu tadi pas gua baca berita nonton berita di TV pada saat lagi kerja, karena gue tidak ada WFH ya. Perusahaan gue tidak ada kebijakan untuk WFH, jadi gua masuk kerja, dan walaupun tidak ada yang gua lakukan di kantor tapi tetap absen, setidaknya saya dibayar tidak ngapa-ngapain. Tapi cukup ya, daripada gue di rumah nggak ngapa-ngapain, dengan gue di kantor bisa nonton TV. Nah, informasinya tadi siang pada saat gue nonton TV sudah lebih dari 600 orang yang positif corona. Dan terakhir kali hari Jumat kemarin itu baru 200. Ini menurut gue adalah sebuah apa ya, dibilang Indonesia kurang tanggap dalam menangani corona. Di samping waktu itu omongan dari Menteri Kesehatan kita yang cukup sebenarnya preventif sih, cuma agak gimana ya, kayaknya kurang bisa di apa ya, kalau gue bilang tuh susah dipegang lah ya. Harusnya kan menteri itu kan harusnya kan jadi kayak contoh gitu kan, contoh buat ini untuk waspada, mawas diri. Karena memang dari awal pada saat kejadian di China, di Wuhan itu pemerintah mereka langsung membuat yang namanya rumah sakit yang memang ditujukan khusus untuk pasien-pasien corona. Setelah diumumkan menjadi pandemik ya pada awal bulan Maret kemarin, ya Indonesia termasuk negara yang akhirnya keteteran juga. Dalam artian banyak banget pasien-pasien yang akhirnya kalau bisa dibilang teridentifikasi pada saat pada saat pemeriksaan, ya identifikasi, dan akhirnya sampai sekarang nambah lagi jadi 600 suspek. Dan gue miris ngelihatnya ketika melihat persentase yang sembuh dan yang meninggal, karena gue termasuk orang yang menyuarakan gue nggak takut ya, tagar gue nggak takut sama corona, fight corona ya, tapi akhirnya gue takut juga. Karena akhirnya di Indonesia jadinya tuh kayak model ini big wave gitu loh. Kalau ibarat kata lo main zombie, Planet Zombie, ini big wave-nya gitu loh. Benar-benar big wave yang datang ke Indonesia. Dimana pada saat di Wuhan sendiri atau di China sendiri itu menurut gue ada tindakan yang benar preventif dari para medis gitu kan, para medis ataupun dokter-dokter di sana itu cepat banget memberikan tindakan kepada para warga-warganya untuk melakukan yang namanya pengobatan ataupun perawatan di rumah sakit. Nah, Indonesia nih gue nggak paham ya kan, karena memang atau mungkin pada saat virus ini atau ya pandemik ini berada di China sana,
itu belum seganas yang sekarang gitu. Gue sih percaya kalau misalnya virus ini akhirnya berevolusi pada saat sampai di Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya gue takutin. Kalau Indonesia tidak mengambil langkah yang tepat, pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah yang tepat untuk menangani virus ini, pastinya bakal jadi sebuah blunder yang dalam artian akan banyak korban yang akan jatuh, pasti dan sebuah langkah tepat dilakukan di Jakarta khususnya. Ya akhirnya pemerintah Jakarta mengumumkan untuk semua perusahaan bisa memberikan kebijakan kepada karyawannya untuk work from home. Nah, dan kebetulan kantor saya tidak menjalankan pada saat Senin dan Selasa kemarin. Nah, Senin Selasa tanggal 23 dan 24 ya gitu tidak melakukan, padahal himbauannya itu dimulai dari tanggal 20. Menurut gue sih sedih juga sih ya, karena jujur yang tadi gue bilang, gue awalnya fight tapi akhirnya jadi takut karena virus ini tuh jadi kayak makin ganas banget, dan pastinya bikin kita jadi berpikir ulang kalau misalnya mau berpapasan sama orang gitu loh. Dan ya jujur kalau virus ini nantinya akan menyebar dan lama penanganannya, ya apalagi kita sebentar lagi bakal kedatangan bulan suci Ramadan. Ya gue juga nggak mau kalau masa nanti taraweh kita tidak diperbolehkan untuk sholat taraweh lah ya, karena kan kebijakan sholat Jumat itu ditiadakan di beberapa masjid pun menurut gue ya jadi sangat, ya kita yang mau ibadah gitu ya, kita yang mau ibadah tuh jadi agak susah. Dan gue takutnya kalau misalnya seandainya ini sampai pandemik ini sampai di di hari raya Idul Fitri ini, gue rasa ini akan jadi canggung banget gitu loh, karena ini akan jadi silaturahmi yang sangat-sangat sepi. Bahkan mungkin dan informasinya adalah pada saat kemarin perjalanan mudik gratis di tahun ini tuh ditiadakan oleh pemerintah karena untuk menanggulangi orang-orang yang ada di Jakarta ya tidak kemana-mana lah pada sampai kondisi dari pandemik ini tidak terlalu menyebar ke mana-mana. Jadi orang-orang yang di Jakarta udahlah jangan kemana-mana, kalian tetap di sini aja, kalian jangan, karena Jakarta termasuk adalah apalagi Jakarta Selatan adalah tempat yang sudah dikatakan positif terpapar corona. Dan kalian yang ada di Jakarta ya kalau bisa tidak menularkan ke daerah-daerah lain. Kalau di Jakarta udahlah kalian di Jakarta aja, udah nggak usah kemana-mana, karena akhirnya pemerintah sudah mengumumkan untuk melakukan pekerjaan di rumah dan berdiam diri di rumah. Walaupun ya beberapa tempat kita lihat laporan di mana-mana masih banyak orang yang ngumpul untuk melakukan ya kita tahu orang Indonesia lah ya. Indonesia tuh demen banget yang namanya ngumpul ya kan, walaupun mereka nggak ngapa-ngapain, ya kan. Dan gue secara pribadi gue berharap kepada pemerintah dan juga WHO khususnya untuk bisa lebih cepat menangani virus ini. Gue sangat berharap pemerintah mengambil langkah yang benar-benar tepat untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus ini. Dan gue berharap kepada seluruh pemerintah dunia juga bisa memberikan sesuatu yang cepat atau respon yang cepat terhadap penyakit virus ini. Dan WHO kita menunggu penawar ataupun vaksin dari virus corona ini. Walaupun di awal pada saat awal penyakit yang menyebar di Indonesia, ada beberapa dokter bilang kalau orang yang sembuh itu mereka bisa membuat vaksin untuk mereka diri mereka sendiri, jadi memperkuat antibodi. Gue percaya nggak percaya,
Karena kalau misalnya tubuh kita bisa membuat vaksin atau imunitas yang lebih kuat setelah mendapatkan virus corona, harusnya adalah saat ini mungkin dokter-dokter nggak perlu bikin vaksin, tapi yang kita butuhkan adalah vaksinnya dulu, karena nggak semua orang yang terpapar ini itu kemungkinan sembuhnya besar. Walaupun memang pada saat ini lebih banyak orang-orang tua yang akhirnya kena corona dan menjadi korban terhadap virus ini. Dan ya, gue berharap kita keep fighting terhadap corona dan terus tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup, selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada, cuci tangan, gunakan masker, dan untuk sementara ini tidak bertemu dengan orang-orang yang memang kita curiga sama orang boleh, tapi tetap berpikir positif bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk menanggulangi atau mencegah atau menahan penyebaran dari virus corona. Ya, mungkin itu adalah episode pertama dari enakan dengerin sendiri EDS ya. Jadi ya, di tengah pandemi ini semoga semuanya bisa selesai dan kita bisa bekerja ataupun beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, terima kasih. Gue Zamzoldik dan goodbye.